Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Septiani dari kelas AK20A. Di video ini saya akan sedikit membahas tentang laporan posisi keuangan. Yuk kita simak pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait dengan posisi keuangan perusahaan dan bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam suatu kondisi tertentu, statements of financial position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Informasi-informasi yang dicantumkan di dalam neraca dikenal dengan sebutan akun. Tiap-tiap akun akan diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Jadi, nomor urut awal akan menunjukkan berbagai kelompok akun yang paling likuid. Lalu, disusul dengan tingkat likuiditas yang lebih rendah, berurut sampai yang paling tidak likuid. Fungsi laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua sebagai acuan dalam membuat keputusan strategis. Yang ketiga yaitu sebagai dasar pertimbangan bagi investor dan stakeholder lain. Komponen dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu ada aktiva. Aktiva atau aset merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat masa depan seperti truk, mobil barang, mobil kargo, gedung kantor, dan lain-lain. Aktiva ini terdiri dari aktiva lancar atau current asset dan aktiva tetap berwujud atau tangible fixed asset. Yang kedua yaitu kewajiban, terdiri dari utang lancar atau current liabilities dan utang jangka panjang atau long-term liabilities yang dimiliki suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu ada ekuitas, yang merupakan modal bisnis yang dimanfaatkan dalam melakukan operasional atau kegiatan perusahaan. Sebagai contoh, modal disetor dan laba ditahan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan terdapat dua bentuk laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama, bentuk staple. Bentuk staple adalah bentuk yang disusun memanjang ke bawah dan saldo diletakkan pada bagian samping di kolom debit dan kredit. Yang kedua yaitu bentuk skontro. Neraca bentuk skontro adalah bentuk laporan keuangan yang memisahkan antara aktiva di posisi kanan dengan pasiva di sisi kiri. Di sisi kanan berisi akun modal dan kewajiban, sedangkan di sisi kiri berisi akun yang masuk kategori aktiva perusahaan. Di sini ada soal latihan. Yang pertama yaitu sebuah perusahaan dagang PT XYZ mempunyai dana kas, piutang, dan persediaan dengan jumlah total Rp2.544.725. Perusahaan tersebut juga memiliki investasi pada entitas bisnis lain sejumlah Rp4.818.419. Sementara itu, terdapat utang pajak dan utang bank jangka pendek yang perlu dibayarkan sebesar Rp2.461. Perusahaan juga perlu membayar Rp162.940 sebagai bagian dari utang jangka panjang. Dari penjumlahan modal saham serta tambahan modal yang disetor diperoleh angka Rp5.198.743. Bagaimana menyusun laporan posisi keuangan dengan kasus di atas menggunakan format staple? Contoh soal yang kedua yaitu buatlah laporan posisi keuangan dengan tabel informasi yang berada di samping ini menggunakan format skontro. Untuk menyusun laporan posisi keuangan dengan format staple PT XYZ per tanggal 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu jumlah aset lancar sebesar Rp2.544.725.
Yang selanjutnya yaitu jumlah aset tidak lancar sebesar Rp4.818.419 yang kemudian dijumlahkan dan akan menjadi jumlah aset sebesar Rp7.363.144. Kemudian jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.1.461. Kemudian jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp162.940, yang kemudian jumlah liabilitas jangka pendek dan jangka panjang ini dijumlahkan sehingga menghasilkan jumlah liabilitas sebesar Rp2.164.401. Jumlah ekuitas sebesar Rp5.198.743 dijumlah yang menghasilkan jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar Rp7.363.144. Untuk menyusun laporan posisi keuangan dengan format kontrol, di sisi aktiva lancar berisi kas sebesar Rp103.000, piutang sebesar Rp5.000, perlengkapan sebesar Rp50.000. Aktiva tetap berisi peralatan sebesar Rp160.000, kemudian dijumlahkan dan hasilnya sebesar Rp318.000. Sedangkan di sisi kewajiban berisi kewajiban lancar berupa utang sebesar Rp5.000 dan ekuitas berupa modal sebesar Rp313.000. Kemudian utang dan modal ini dijumlahkan dan menghasilkan Rp318.000, sehingga antara posisi aktiva dan kewajiban ini balance atau sama.